Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 25. Anak perempuan yang dibuang. Kenapa wajahmu suram begitu? Tanya Sean sambil melirik Lara dari sudut matanya. Tangan kirinya tetap mantap di kemudi. Sementara mobil mereka perlahan meluncur ke halaman rumah mewah milik Herjunot. Suara deru mesin melebur dengan keheningan yang tercipta di antara mereka. Lara menghela nafas panjang. Matanya menatap lurus ke depan, tapi sorot matanya kosong. Aku gak pernah suka pulang ke rumah ini, gumamnya pelan. Sean meliriknya lebih lama kali ini. Kenapa? Tanyanya sambil mematikan mesin mobil. Ia menoleh sepenuhnya, memusatkan perhatian pada wajah istrinya. Bukannya ini rumahmu sendiri, rumah orang tuamu. Hanya tidak begitu akrab dengan papa. Maaf, mari kita temui pria itu. Lara lebih dulu membuka pintu dan keluar dari mobil. Sean yang tak ingin ambil pusing, segera ikut menyusul. Mengikuti langkah Lara yang sudah lebih dulu berjalan menuju pintu utama rumah Herjunot. Selamat datang Nona dan Tuan. Bapak dan Ibu ada di lantai 2, menunggu di ruang tengah. Baik Bi, terima kasih, jawab Laura. Setelah disambut dan diberitahu letak Herjunot oleh pelayan, Lara dan Sean berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Langkah mereka bergema di sepanjang koridor yang sepi. Mbak, itu suara Raja. Lara segera menoleh ke arah kamar adiknya. Dek, Lara tersenyum melihat adiknya di ambang pintu. Anak itu segera berlari dan memeluk Lara yang merundukkan badannya. Kangen banget tahu. Mbak makin jarang aja pulang ke rumah. Sudah 5 bulan Mbak baru ke kemari. Raja kangen parah. Mereka seranggangan pelukan dan saling bersih tatap. Mbak juga kangen sama kamu, Jah. Gimana sekolah? Lancar kan? Tanya Lara sambil mengusap kepala adiknya dengan penuh sayang. Raja mengangguk dengan semangat. Matanya berbinar-binar. Iya, aku dapat peringkat 3 kemarin, Mbak. Tapi kata Papa, harusnya aku bisa peringkat 1. Padahal aku udah belajar keras banget. Wajah cerianya seketika memudar saat mengingat teguran dari ayahnya. Lara menghela nafas panjang, menatap adiknya dengan lembut. Peringkat 3 itu udah hebat, Jah. Gak semua orang bisa kayak kamu. Nanti kita bilang ke Papa, biar dia ngerti kalau usaha kamu juga luar biasa. Raja mengangguk lagi. Meski raut wajahnya masih terlihat sedikit lesu, Lara meraih pipi Raja dengan kedua tangannya dan mencubitnya pelan, membuat bocah itu tertawa kecil. Udah, jangan sedih. Yang penting kamu tetap semangat. Mbak bangga sama kamu. Paham? Lara tersenyum hangat, mencoba menguatkan hati adiknya. Paham, Mbak, jawab Raja sambil memeluk Lara sekali lagi. Kali ini lebih erat. Halo little boy. Suara Sean membuat perhatian mereka terserah padanya. Raja menatap Sean dengan tatapan menelisik. Halo Om, bagaimana kabarnya? Tanya Raja sopan. It's very good. Kamu bagaimana? Raja baik Om. Raja menatap Sean dengan serius. Bibir mungilnya sedikit mengerucut. Jangan galakin Mbak Lara ya. Aku gak rela. Kalau Om gak suka sama mbakku, balikin ke adiknya ini. Aku bakal sayangi Mbak Lara lebih dari siapapun. Lara terkekeh kecil. Matanya berbinar melihat betapa polos tapi tegasnya adik kecilnya itu. Wah, Raja sekarang udah jadi pahlawan Mbak ya. Lara mencubit pelan pipi Raja, membuat bocah itu tertawa kecil. Sean hanya menatap Raja dengan pandangan datar, tapi bibirnya perlahan melengkung menjadi senyum tipis. Kalau begitu, Om harus waspada ya.
Soalnya kayaknya Om punya saingan berat. Nada bicaranya ringan, tapi ada sedikit keisengan di matanya. Raja mengangguk penuh percaya diri. Iya dong, Raja selalu jaga Mbak Lara. Kalau Om jahat, Raja lapor ke Papa. Lara terbelalak kecil, matanya melotot ke Raja. Jangan bawa-bawa Papa aja. Udah, mending kamu main lagi di kamar ya. Nanti Mbak kesana kalau urusan Mbak udah selesai. Ya, baru sebentar. Raja mengerucutkan bibirnya, tapi akhirnya mengangguk patuh. Oke deh, tapi Mbak harus janji main sama aku nanti. Iya, janji. Janji pingi deh, nih. Lara mengelurkan kelingkingnya, dan Raja langsung mengaitkannya dengan semangat. Setelah itu Raja melambai ke arah mereka dan berlari kembali ke kamarnya. Suara langkah kakinya bergema di sepanjang koridor. Lara menghela nafas sambil tersenyum lelah. Dia makin cerewet. Tapi aku suka sih. Raja makin pintar mengungkapkan isi hatinya sekarang. Sean menatap Lara dengan pandangan yang sulit ditebak. Ya, adikmu sangat pintar bicara. Baiklah, ayo temui mereka. Sean menggenggam tangan Lara, mengajaknya melangkah lebih dalam ke lorong menuju ruang tengah di lantai 2. Sentuhan tangannya terasa hangat, namun cengkramannya cukup kuat seolah memberi sinyal bahwa ia ingin Lara tetap berada di sisinya. Mereka akhirnya tiba di depan ruang tengah, membuka pintu perlahan. Di ujung ruangan duduklah Herjunot bersama istrinya, wanita parubaya dengan penampilan anggun dan wajah yang tampak selalu tenang. Herjunot menatap kedatangan mereka dengan tatapan penuh wibawa. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi sorot matanya tajam seperti elang yang mengawasi mangsanya. Akhirnya kalian datang, ucap Herjunot dengan nada datar, tapi dinginnya terasa menusuk. Kira saya kalian lupa jalan menuju rumah ini. Lara menelan ludah pelan. Ia dan Sean membungkuk hormat, menjaga sopan santun di hadapan sosok yang baginya lebih menyerupai raja daripada seorang ayah. Tanpa banyak bicara, mereka duduk di sofa setelah tuan rumah mempersilahkan. Sean merangkul bahu Lara sejenak sebelum melepaskannya, memberi kesan perlindungan tanpa terlalu mencolok. Linda yang duduk di samping Herjunot tersenyum tipis. Wajahnya lembut, tapi sorot matanya seperti hendak memecahkan keheningan. Lara sayang, apa kabarmu nak? Lara membalas senyum itu meski sedikit kaku. Baik Mom, Mami bagaimana? Jawabnya sopan, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana. Linda mengangguk pelan. Mami baik sayang, hanya sedikit lelah dengan urusan sosial ini itu. Tapi begitulah tugas seorang istri pejabat. Nada suaranya terkesan mengeluh, tapi wajahnya tetap memancarkan ketegaran khas seorang perempuan yang terbiasa hidup di lingkaran kekuasaan. Linda kemudian mengalihkan pandangannya ke Sean. Lalu bagaimana dengan nak Sean? Sudah betah jadi suami dari putri kecil Mami ini? Tentu saja Bu, kami berusaha dan belajar menjalin hubungan baik dalam pernikahan ini, jawab Sean singkat. Linda mengangguk pelan. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Bagus kalau begitu nak. Pernikahan memang butuh usaha dari kedua belah pihak. Saling rukunlah kalian, dan semoga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bu Linda. Herjunot melirik ke arah cangkir teh di hadapannya, kemudian menggeser pandangannya ke Sean dan Lara. Silakan diminum tehnya, mumpung masih hangat. Suaranya datar, tapi syarat dengan nada perintah. Lara meraih cangkirnya dengan kedua tangan, meniup permukaannya perlahan sebelum menyeruputnya sedikit. Terima kasih, Pak. Herjunot mendehem pelan. Diajeng, setelah ini saya ada bicara dengan kamu. Lara hampir tersedak mendengar ucapan Herjunot. Tangannya yang memegang cangkir teh sedikit gemetar, tapi ia berusaha menutupinya dengan meletakkan cangkir itu kembali ke tatakannya.
Wajahnya menegang, tapi ia mencoba tetap tenang. Kenapa tidak di sini saja, Pak? Rahang Herjunot mengeras. Matanya menatap Lara dengan tajam. Seolah-olah ucapannya barusan adalah bentuk pembangkangan yang tak bisa diterima. Keheningan di ruangan itu tiba-tiba terasa berat, membuat udara seolah sulit dihirup. "Jangan berdebat dengan saya, Diajeng," ujar Herjunot dengan nada rendah. "Kalau saya bilang nanti, maka nanti. Kamu mengerti?" Lara menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. "Iya, Pak. Maaf," ucapnya lirih, seperti anak kecil yang baru saja dimarahi. Sean meletakkan cangkir tehnya perlahan ke atas meja. Tatapannya bergerak dari Herjunot ke Lara, kemudian kembali ke Herjunot. Ada kilatan tajam di matanya, tapi ia tetap menjaga ekspresi wajahnya netral. Sean tahu mereka ini selalu berkonflik. Sean juga tahu betapa kerasnya sifat Herjunot ini pada Lara, maka ia tak begitu terkejut. Percakapan mereka dilanjutkan dengan penuh ketegangan. Namun dibanding begitu, Lara lebih banyak diam sebab Herjunot banyak berbicara dengan Sean perihal perusahaan suaminya, bisnis dan politik. Lara menghela nafas panjang. Matanya menatap bayangnya sendiri di cermin. Tangannya perlahan menyentuh permukaan dingin cermin, seolah ingin menyentuh versi dirinya yang ada di seberang sana. "Kenapa kamu masih bertahan?" gumamnya lirih. Berbicara pada dirinya sendiri, suaranya hampir tak terdengar, tapi beratnya terasa menghujam di dadanya. "Kamu tahu ini gak akan mudah, tapi kenapa masih berharap ada secerah perhatian?" Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengedipkannya, menolak air mata yang hendak jatuh. "Kamu gak boleh cengeng, Lara." Ia menggepalkan tangannya di sisi tubuhnya, menahan gemuruh emosi yang sejak tadi ia pendam. Lalu sejenak ia memejamkan mata, mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Saat ia membuka matanya kembali, kilatan tekad telah menggantikan kelemahan yang tadi sempat muncul. Ia merapikan rambutnya, mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi, lalu melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Lara melangkah masuk ke ruang kerja Herjunot. Ruangan yang selalu terasa dingin meski suhu udaranya normal. Aroma kayu mahoni bercampur dengan wangi khas dupa yang dibakar di sudut ruangan. Herjunot duduk di kursi besarnya di belakang meja kerja. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu dengan ritme yang teratur. Lara perlahan duduk di kursi seberang, mencoba menjaga ketenangan, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menarik nafas panjang, mengatur ritme pernafasannya. Tapi hawa tegang dari Herjunot membuat tenggorokannya kering. Herjunot tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Lara lama. Tatapan itu cukup untuk membuat siapapun merasa bersalah, meski tak melakukan kesalahan apapun. Suara detik jam di dinding terasa lebih keras dari biasanya di keheningan itu. "Apa Sean pernah mengangkat tangannya padamu?" tanya Herjunot tiba-tiba. Lara menggeleng pelan, kepalanya menunduk. "Apa dia pernah berteriak padamu?" Lara menggeleng juga. "Jadi dia baik padamu?" Lara mendongak, menatap berani netral lengan pilik papanya. "Baik. Apa dia menudingimu?" "Sangat." Perlahan Herjunot menarik nafas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan sesuatu yang sulit. Ia menunduk sejenak. Kedua telapak tangannya saling bertaruh di atas meja. Lalu ia mendongak, menatap lurus ke arah putrinya dengan sorot mata yang dingin namun tegas. "Saya perlu memperingatkan kamu, Diajeng," ucapnya, suaranya berat, dalam dan tajam seperti bilah pedang. "Pernikahan kalian memang disembunyikan dari publik, dan itu bukan tanpa alasan. Jangan pernah anggap itu sebuah kelonggaran. Jangan pernah berpikir kamu bisa bermain-main dengan ikatan ini." Herjunot mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya semakin tajam,
seperti elang yang tak akan membiarkan mangsanya lepas. Dengar baik-baik, mulai detik ini jangan anggap saya sebagai penanggung jawabmu lagi. Suaranya rendah tapi menggelegar, mengisi seluruh ruangan dengan otoritas tak terbantahkan. Kamu bukan lagi anak kecil yang bisa pulang ke rumah ini sambil menangis meminta perlindungan. Herjunot menghela nafas panjang, seolah melepaskan beban yang telah lama ia pikul. Kamu adalah istri Sean sekarang. Segala urusanmu, segala keluhanmu, segala air matamu. Kalau kamu merasa tersakiti, menangislah di hadapannya. Tapi jangan pernah datang ke sini. Herjunot menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya tak lepas dari Lara. Ia berbicara pelan tapi setiap katanya menghujam dengan tajam. Rumah ini tidak lagi mengenalmu. Saya tidak akan membuka pintu untukmu jika tahu tak ada izin dari suamimu. Bahkan jika hujan deras di luar dan kamu basah kuyup sampai tubuhmu menggigil, pintu ini akan tetap tertutup. Ia memeringkan kepalanya sedikit, memperhatikan ekspresi Lara yang berusaha tetap tenang. Sebab anak perempuan saya yang dulu sudah tidak ada. Herjunot mengangkat satu jarinya, menunjuk ke arah Lara tanpa benar-benar mengacungkan tangannya. Kamu bukan anak kecil lagi, Diajeng. Kamu bukan tanggung jawab saya lagi. Semua keputusan saya, dan ibumu tak akan ikut campur. Herjunot terdiam sejenak, membiarkan setiap kata-katanya meresap. Ia mengusap wajahnya dengan satu tangan, lalu menurunkan tangannya perlahan. Tatapannya mulai kehilangan kelihatan amarah, digantikan oleh kelelahan yang samar. Suaranya melembut, tapi tetap dingin tanpa kehangatan. Saya telah menyerahkanmu pada Sean Diajeng, utuh tanpa sisa, tanpa pengecualian. Ia menanamkan kalimat itu dengan begitu tegas, seolah ingin memastikan bahwa Lara memahami maksudnya, dan itu bukan sesuatu yang bisa saya ambil kembali. Herjunot menghela nafas pelan, matanya terpejam sesaat, lalu terbuka kembali dengan tatapan yang lebih redup dari sebelumnya. Apapun yang terjadi padamu nanti, baik atau buruk, jangan cari saya. Suaranya nyaris seperti bisikan, tapi Lara mendengarnya dengan jelas. Saya tidak akan datang, dan saya tidak akan peduli. Ruangan itu sunyi, tidak ada suara selain detik jam yang terus berdetak tanpa ampun. Lara tidak bergerak, tidak bersuara, tidak membalas apapun, tapi air matanya menggantung di sudut matanya, bergetar seolah menunggu satu dorongan kecil untuk jatuh. Herjunot memperhatikan itu, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada tangan yang terulur untuk menghapus air mata itu. Tidak ada isyarat bahwa ia akan melunak. Hanya tatapan kosong seorang pria yang telah memutuskan segalanya. Sudah selesai, ucap Herjunot akhirnya. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela di sampingnya. Memandang keluar sekolah, Lara sudah tidak ada di hadapannya. Kalau sudah paham, pergi. Lara tidak bergerak seketika. Jari-jarinya mengepal di atas pangkuannya. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur nafasnya yang terasa berat di dada. Tidak ada suara tangis, tidak ada isakan, tapi hatinya terasa seperti dihancurkan perlahan-lahan. Ia berdiri dengan gerakan tenang, meski kakinya terasa gemetar, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Mata yang basah itu tidak memperlihatkan kemarahan, hanya kelelahan yang begitu dalam. Lara menunduk sedikit, mengarahkan pandangannya ke arah Herjunot, tapi pria itu tetap memandang keluar jendela, seolah kehadirannya sudah dilupakan. Tanpa sepatah kata pun, Lara berbalik langkah, kakinya terdengar pelan, namun menggema di lantai ruangan itu. Setiap langkahnya membawa beban yang tak kasat mata, tapi langkah itu tidak ragu-ragu. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti. Bahunya naik turun perlahan, seperti mencoba mengatur nafas terakhir sebelum keluar dari ruangan itu. Namun, ia tidak menoleh ke belakang.
Tanpa suara, tanpa pamit, Lara membuka pintu dan melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan, menghasilkan bunyi klik yang nyaring di tengah keheningan. Herjunot masih duduk di kursinya. Matanya tetap terpaku keluar jendela. Ia tidak menoleh, hanya membiarkan keheningan kembali menguasai ruangan. Lama setelah pintu tertutup, ia akhirnya mengembuskan nafas panjang. Tangan kirinya mengusap wajahnya perlahan, dari dahi hingga dagu, seperti menghapus sesuatu yang tak kasat mata. Ada kekosongan di matanya. Anak perempuan saya yang dulu sudah pergi, gumamnya pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin itu memang yang terbaik. Tangannya terkulai di sisi kursi, matanya tetap kosong menatap jendela. Tapi di sana, dalam keheningan itu ada sesuatu yang tak pernah ia akui pada siapapun. Sesal, bukan karena melepaskan Lara, tapi karena tahu, pada akhirnya ia telah menghapus satu bagian dari dirinya sendiri. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.